Jadi ini adalah proses pertumbuhan bibit pada hari ke-8, tetapi baru hari pertama ketika mereka sudah dipindahkan ke netpot. Mungkin proses pertumbuhannya belum terlalu kelihatan karena baru 1 hari ya, tetapi untuk hari-hari selanjutnya akan saya videokan lagi dan akan saya beritahu kepada kalian. Jadi ini adalah proses pertumbuhan timun pada keberapa ya? Udah sekitar 2 mingguan, dan kalau bisa dilihat ini dia agak susah tegak berdiri ya. Tetapi kalau kita lihat di bawah sini, akarnya itu terlihat bagus, berwarna putih dan cukup panjang serta lebat seperti itu. Sama seperti hal yang ini ya, yang sedikit kecilan ini baru 10 harian seperti itu. Cuman kalau kita lihat pada akarnya itu juga memiliki akar yang bagus seperti ini. Terlihat bahwa akarnya cukup panjang dan lebat serta bersih ya. Oke, jadi seperti ini hasil akhir ya, udah sekitar 2 mingguan dari hidroponik yang telah kita buat di hari pertama ya. Oke, jadi seperti ini hasil tanaman hidroponik kita. Sudah terlihat sudah mulai tumbuh besar seperti ini juga. Jadi hidroponik ini termasuk ke dalam bioteknologi, khususnya adalah bioteknologi modern. Jadi bioteknologi itu kan dibagi menjadi 2, yaitu ada konvensional dan juga modern. Tetapi hidroponik ini termasuk ke dalam bioteknologi modern dalam bidang pertanian atau budidaya menanam ya. Jadi dalam budidaya menanam ini harusnya kan tanaman ini menggunakan unsur tanah ya. Tetapi produk hidroponik itu tidak menggunakan unsur tanah, melainkan menggantinya dengan media lain dan memanfaatkan air dalam perkembangan tumbuhannya. Nah, jadi pupuk atau nutrisi hidroponik ini termasuk ke dalam bioteknologi. Kenapa? Karena jika tidak ada pupuk atau hanya air saja, maka hal itu tidak akan membuat tanaman kita tumbuh secara maksimal. Jadi pupuk ini sangat perlu atau digunakan dalam hidroponik karena mengandung seperti kandungan-kandungan tertentu yang diperlukan tumbuhan agar dapat tumbuh dan menghasilkan produk yang bagus. Nah, jadi manfaat bioteknologi dalam bidang kehidupan manusia ini sangat banyak ya. Bisa dalam bidang pertanian, pangan, peternakan, kesehatan, atau lain dan sebagainya. Manfaat bioteknologi modern dalam produk yang saya buat adalah bahwa kita bisa menanam tumbuhan dengan cara yang sederhana, serta dapat menghemat tempat. Dan juga bisa dibilang tempatnya itu relatif ya. Kita bisa menanam di baskom, toples, ataupun botol bekas, styrofoam, dan sebagainya. Nah, lalu apa sih fungsi dari bioteknologi dalam proses pembuatan produk saya? Jadi bioteknologi ini sangat diperlukan. Fungsinya adalah bahwa tanaman saya dapat tumbuh tetapi tidak terlalu memakan banyak tempat, dan juga air yang digunakan terbilang sedikit. Dan gak cuma itu fungsinya, bahwa bioteknologi ini dapat membuat tanaman atau hidroponik itu menghasilkan produk-produk yang unggul atau tanaman yang berkualitas baik. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapat adalah bahwa di dalam kehidupan ini banyak sekali bidang kegiatan yang menggunakan ilmu bioteknologi. Hal itu tentunya sangat berguna dan bermanfaat bagi kegiatan manusia dari masa lampau, masa sekarang, sampai seterusnya. Salah satu contohnya adalah tadi, bahwa dalam pembuatan hidroponik kita menggunakan ilmu bioteknologi. Dan tentunya ilmu bioteknologi yang ada harus kita sikapi dan kita gunakan dengan sangat bijak. Karena jika tidak, akan menimbulkan dampak-dampak negatif yang dapat berbahaya bagi kehidupan manusia di masa sekarang ataupun juga seterusnya. Jadi ayo kita bersama-sama belajar dan menyikapi ilmu bioteknologi ini dengan sangat baik dan bijak, karena hal itu dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia.
Jadi walaupun di masa pandemi ini banyak sekali hal dan kegiatan bermanfaat yang dapat kita lakukan ya. Ya contohnya adalah hidroponik tadi, bahwa ketika sudah panen hal itu tentunya sangat bermanfaat bagi kita. Kita dapat menghemat uang. Kita juga harus dapat melakukan hal-hal yang berguna di masa pandemi ini, dan tentunya hal itu dapat memberikan dampak positif bagi diri kita sendiri maupun lingkungan sekitar. Nah, saya harap dengan adanya video ini dapat membantu kalian bagaimana cara membuat hidroponik, serta dapat memberi wawasan kepada kalian apa itu bioteknologi dan apa saja contoh dan lain-lainnya. Saya harap kalian semua dapat mengerti dan mengikuti video ini dengan baik.